setiap gunung itu pasti ada penunggunya. Rayu Kinasi Jaya! Rayu Kinasi Jaya! Rayu Kinasi Siap pendakian Gunung Burangrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugi rahayu sagung dumadi. Bertemu lagi dengan saya Sang Adipati dalam petualangan penelusuran sejarah dan budaya. Kali ini saya berada di daerah Bandung, tepatnya lagi di Lembang ya. Lembang berada di Legok Haji ya, titik pendakian Basecamp Burangrang. Nah, di Basecamp Burangrang ini terdapat ada makam waliullah, dan insya Allah Rayu Kinasi akan melaksanakan ziarah ke tempat Syekh Nurjati Alam. Beliau merupakan penyebar agama Islam di daerah sini, dan beliau itu seangkatan dengan Syekh Dahtuh Kahfi, gurunya Sunan Gunung Jati. Jadi beliau ini seangkatan dengan para wali songo ya. Nah, makamnya kebetulan ada di sini di Legok Haji. Nah, itu makamnya. Nanti akan kita melihat dan berziarah di sana sebelum pemberangkatan pendakian. Allahumma sholli ala fasidin min umuril muslimin. Allahumma shfi kullu marid. Allahumma sudda faqrana biginak. Allahumma ghayyir su'alina bi ismi halik. Allahumma qina daina wa aghnina minal faqri innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sekarang inilah pintu pendakian Legok Haji ya. Mudah-mudahan lancar. Gunung yang sedang kita susuri ini untuk kita daki ada keterkaitan dengan legenda yang sering kita dengar di masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat ya, yaitu legenda Sang Kuryang, di mana dalam cerita tersebut Sang Kuryang yang gagal menyelesaikan perahunya untuk persyaratan menikahi ibunya yaitu Dayang Sumbi, karena memang digagalkan oleh Dayang Sumbi, marah, dan perahu tersebut dia tendang sehingga perahu tersebut menjelma menjadi Gunung Tangkuban Perahu yang ada di sekitar sini, dan ranting-ranting pohon bekas pembikinannya menjelma menjadi Gunung Burangrang yang sedang kita daki ini. Perjalanan alhamdulillah sudah sampai di pos 1 nih. Gaya bebas, coy. Ya bebas. Pot video ini. Mulai ada getaran-getaran religius tempat ini nih. Ternyata di sebelah kanan ada jalan yang untuk ke curug, yaitu yang disebut dengan Curug Cijalu ya. Ada dua curug yang terdapat di Gunung Burangrang ini, yaitu Curug Cijalu dan Curug Putri ya. Kalau menurut keterangan masyarakat sekitar, di mana Curug Cijalu ini
pada zaman dulunya biasa dipakai untuk semedi atau pembersihan diri untuk orang-orang sakti yang mungkin ya. Saya lihat juga di sini sih banyak juga yang pendaki yang orang-orang Cina ya. Katanya sih curug tersebut kalau menurut mereka dulunya itu tempat para bidadari mandi ya. Wallahu alam. Insya Allah nanti malam mungkin kita pun akan mencoba untuk menyambungkan ke curug tersebut, siapa tahu dapat petunjuk atau arahan gambaran ya. Dari keterangan para sejarawan dalam naskah Siska Kandang Karsian oleh Bujangga Manik, di mana Bujangga Manik ini adalah bangsawan muda dari kerajaan Pajajaran dan hidupnya dihabiskan dengan menjelajah. Dalam naskah tersebut dituliskan bahwa di kaki gunung Burangrang ini ada tanggeran atau tapal batas sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Saung Agung, dan kerajaan tersebut berada di daerah Purwakarta dan sekarang daerah tersebut dikenal dengan sebutan Wanayasa. Sejarah Gunung Burangrang ini terjadi pada masa 3 juta tahun yang lalu. Terjadilah letusan hebat di Gunung Sunda. Akibat dari letusan tersebut maka terbentuklah beberapa gunung, salah satunya yaitu Gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Bukit Tunggul, dan Gunung Manglayang. Perjalanan mulai terjal sampai ke puncak. Dari mulai pos 4 ini hampir nggak ada yang landainya, terus naik. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya sampai juga di puncak gunung. Nih puncak Gunung Burangrang ya. Nah, sampai alhamdulillah dengan penuh perjuangan. Tadi sempat ada hujan juga, tetapi niat kita untuk menelusuri budaya dan sejarah yang ada di Gunung Canggai, Gunung Burangrang ini akan kita coba telusuri. Kita akan mendirikan tenda di sana dan kita nanti mungkin setelah istirahat kita akan bertawasul ya. Mudah-mudahan mendapatkan petunjuk. Kita ingin berinteraksi dengan Syahibul Wilayah, mudah-mudahan dapat petunjuk, dapat izin, ada apa aja yang bisa digali di tempat ini. Mohon doanya pada semuanya ya.
Masih gimana? Barang air nasi. Nah, sekarang ini kita di atas puncak Gunung Burangrang nih. Suasana pagi hari. Semalam kita habis tawasulan, riado, mencoba berinteraksi dengan Sohibul Wilayah. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Ada gambaran-gambaran yang bisa dijadikan referensi lah untuk penelusuran budaya dan sejarah. Saya mau bercerita nih masalah keindahan puncak Gunung Burangrang ini ya. Untuk sebelah sana nih terlihat kota Lembang, Bandung ya. Untuk itu yang pucuknya itu apa ya? Gunung Canggah ya? Gunung Canggah ya. Untuk sebelah sana ada Gunung Sunda. Dan di sebelah sana Purwakarta. Purwakarta sebelah sana. Memang kemarin kita naik dari Legok Haji. Rute Legok Haji itu memang bisa dibilang ekstrim ya. Gini nih, hampir tidak ada bonus ininya, jalannya terus menanjak, tapi lebih cepat. Tetapi rasa lelah, rasa capek itu setelah sampai di puncak Gunung Burangrang ini semuanya terobati semuanya dengan fenomena alam yang disuguhkan oleh Gunung Burangrang ini. Untuk area camp juga panjang, banyak ya. Terus alhamdulillah semalam juga meskipun hujan atau apa, persediaan kita pun tim semuanya selamat, sehat. Suasana cuaca semalam 15 derajat. Jadi kalau ada untuk sini ya diharapkan persediaan alat-alatnya, selimut, tenda dan lain-lain. Kalau untuk yang ngecamp jangan sampai ketinggalan. Karena kemarin tuh banyak yang apa? Hipotermia ya, sampai ada yang karena hujan 3 hari berturut-turut. Banyak yang nggak kuat kemarin pada turun dan kedinginan, hipotermia ya. Tapi untuk tim kita ini alhamdulillah semuanya lengkap dan sehat. Dan pagi ini bisa ngopi bareng dengan Wadia Barat Nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Gunung Burangrang bisa dijadikan referensi itu apa ya? Referensi ya. Pemula. Untuk pemula mungkin ke Gunung Burangrang nih bisa lah. Meskipun ekstrim tapi jalannya sudah tertata gitu. Terutama yang dari Legok Haji ini udah tertata jalannya, jadi nggak mungkin ya, jadi istilahnya jalan lurus, tidak banyak persimpangan. Bisa menambahkan hasil semalam ya? Alhamdulillah sahabat Haiku Nasi dimana saja Anda berada, alhamdulillah semalam dalam bentuk riadoh di puncak ini ada kenikmatan tersendiri ya. Sempat ada sosok nenek atau siapa namanya? Nenek tuh yang dibilang. Iya, semalam itu nenek tuh. Sebagaimana hasil riadoh kemarin tuh ya, bahwa ada beberapa yang nampak ketika kita di pas waktu jam 2:30, jam 3 itu ada sosok nenek-nenek, kemudian juga dalam bentuk neneknya yang ya usianya sudah hampir di atas 300 tahunan lah, tapi wah ya Allah wajahnya luar biasa, tajam itu pandangan matanya, memberikan wejangan dan sebagainya. Cuman bahasa buhun, kalau bahasa Sunda itu jangan jawokan. Ini mungkin lebih pas ke Ki Sangadipati yang menyampaikannya. Tapi di sisi lain saya ingin menyampaikan di sini para kahyangan dalam bentuk para leluhur turun. Ya kita tidak bisa menceritakan semuanya. Bagaimana ketika bertemu dengan bermuajah dengan Sunan Ambu dan juga para kahyangan-kahyangan yang lainnya. Semalam tuh ada seorang pangeran juga yang datang, cuma tidak mengatakan namanya gitu ya. Kira-kira siapa tuh? Ada pangeran, terus ada sosok harimau, ada naga juga yang mendatang itu.
Cuma saya tidak begitu komunikasi ininya tidak terputus semalam itu. Ya. Tadi pagi itu. Tapi yang jelas semalam komunikasi kita interaksi kita dengan Sayyidul Wilayah disambut dengan senang lah, karena kedatangan kita ke sini hanya untuk bersilaturahmi, mengantarkan tanda bakti diri kepada beliau. Tidak ada kita kalau tidak ada orang tua ya. Gitu. Dan alhamdulillah ya, semalam juga kita dibimbing. Pertama kita menginjak di Legok Haji ya, Syekh Nurjati Alam sendiri mengaping menjaga kita semua. Dan kita di sini insya Allah mungkin salah satunya adalah para sangadipati leluhur-leluhur Mataram ada juga di sini. Kemudian salah satu yang menampakkan diri di hadapan kita sebagai bentuk seorang pangeran, dan juga raja-raja terdahulu, di mana ini ada sebagai batas kerajaan kita kemarin itu dalam siksa kandang Karesian diterangkan ini sebagai Tembok batas Agung. kerajaan Tembok Agung. Di balik keindahan puncak Gunung Burangrang ini tersimpan mitos yang beredar di kalangan masyarakat dan para pendaki, di mana keberadaan segitiga Bermuda di kawasan pegunungan ini, yang mana sering dikaitkan dengan hilangnya para pendaki dan pesawat jatuh. Selain itu, mitos lainnya terkait keberadaan Gunung Sunda Purba yang secara gaib dipercaya masih ada sampai sekarang. Baraya Rayu Kinasih, di depan kita ini ada Gunung Sunda nih ya, Gunung Sunda. Terus ini Gunung Tangkuban Perahu tuh, tepat sekali. Kalau ini untuk jalur yang dari komando nih. Jadi, nah kalau dari komando tuh, nah dari bawah sini naik. Nah, kalau kita ini, kalau jalur Legok Haji di sini langsung ekstrim naik terus. Rayu Kinasih Jaya! Rayu Kinasih Jaya! Burangrang Bano! Rayu Kinasih! Rayu Kinasih! Baraya Rayu Kinasih, alhamdulillah nih perjalanan dari atas Gunung Burangrang, kita sekarang sudah di base camp Legok Haji lagi, di base camp Burangrang, yaitu yang jalur Legok Haji. Dan alhamdulillah nih di Legok Haji ini semuanya udah fasilitas sudah lengkap ya, untuk parkir, untuk sarana toilet, mandi, warung juga. Jadi setelah dari atas turun kita udah bisa bersih-bersih, naik ke mobil atau ke motor itu badan udah bersih semua ya, udah teriniin udah. Nah di belakang musola ini, tepat di belakang itu ada makam Syekh Nurjati Alam yang penyebar Islam di daerah sini. Dan Baraya mungkin saya juga ada sedikit harewos bojong ya, atau penyampaian dari Sahibul Makom, Sahibul Wilayah. Nah, karena setiap gunung itu pasti ada penunggunya. Semalam kita ya udah bercoba berinteraksi dengan Sahibul Wilayah, Sahibul Makom, dan bertawasul
mendakan riado sekitar pukul setengah 3 lah ya, baru ada wejangan-wejangan. Semalam ada sosok nenek tinggi kecil yang masih penunggu sini. Beliau memberikan wejangan dengan bahasa Sunda Buhun lah ya, Sunda Buhun yang zaman udah lebih dari ini lagi ya. Tapi intinya itu ya ada pesan moral yang harus disampaikan ya. Jadi beliau berpesan, jadi kita ini hidup kita itu berdampingan di alam ini. Selain makhluk hidup seperti kita ini yang kasat mata, adapun yang tampak oleh mata, dan yang kasat mata gitu. Jadi beliau meminta para pendaki ini supaya menjaga ketertiban ya, menjaga kelestarian lingkungan lah ya semalam. Jadi jangan berbuat yang tidak-tidak lah ya, kan naik-naik itu banyak pasangan-pasangan atau apa, tetap harus berdoa atau berperilaku baik lah. Nah, menjaga etika ini ya, pecinta alam itu. Yang kedua juga, kalau kesini itu jangan membawa ketan hitam ya, ketan hitam entah apa. Yang jelas kalau kesini, kalau namanya dilarang berarti kalau dilanggar pasti ada akibatnya ya. Yang ketiga, jangan membawa daging mentah ya. Yang secara syariat memang daging mentah itu mengundang bau ya. Karena di sini tuh selain ada, karena semalam itu yang datang itu ada nenek-nenek, ada sosok pangeran ganteng ya, muda, ada sosok harimau, ada sosok naga ya, dan yang lain-lainnya lah ya, banyak karena penampakan yang. Tapi yang jelas untuk daging mentah ini selain mengundang, nggak boleh tuh mengundang datangnya si belang. Kan si belang itu harimau, ada yang harimau memang harimau hutan di sini asli, maupun harimau jadi-jadian ya yang dari Karuhun. Nah itu mengundang. Kalau mau bau daging itu diusahakan jangan di mentah, tapi mungkin diolah dulu atau apa. Yang ketiga, orang men ya, wanita men tuh jangan naik lagi juga ya, mungkin adabnya. Dan yang kedua juga sama, orang men itu mengundang juga karena bau anyir. Dan ketiga juga secara spiritual itu mengundang makhluk-makhluk ini juga kan, yang kasat mata yang tidak baik lah. Jadi tolong kalau yang lagi men atau apa, saya udah beberapa kali mendaki membawa orang yang lagi men pasti bermasalah. Dan di sini juga pesan dari beliau juga seperti itu, dari pesan nenek itu. Cuma beliau tidak kasih nama ke kami, tapi ada kasih nama sih ya, istilahnya Sunan Ambu sendiri. Oh mungkin ya itu Sunan Ambu aja itu ya, itu yang ini sosoknya. Wah kalau saya ngelihatnya tinggi kurus gitu ya nenek tersebut. Nah itu mungkin sedikit penyampaian dari bahwa dia Balda Ruskinasih ya, untuk pesan-pesan untuk para pendaki maupun untuk informasi yang mau berziarah atau mau ini. Kalau untuk para peziarah juga di bawah kan udah ada wali Allahnya dengan Syekh Nurjati Alam, dan di sini juga banyak para tentara-tentara Mataram yang lari waktu dengan Belanda dan bermukim di sini dan makamkan di sini.